Saya sih dengar isu-isu katanya dari DJP nge-stalking sosmed. Di stalking, Pak? Iya. Stalking. Oh, ya? Ya sekarang emang lagi zamannya. Oh gitu. Zamannya kepo tuh di DJP. Kepo itu berarti, Pak? Sekepo itu. Memang pengen mengumpulkan data-data yang terkait dengan perpajakan. Kalau sekarang eranya era internet, Ya, era medsos, ya, benar. maka sekarang data-data medsos semua dikumpulkan. Itu datanya apa aja Pak yang nanti diamatin Pak? Gaya hidup, lebih ke gaya hidup. Lebih ke gaya hidup. Gaya hidup. Pas sekarang memang lebih ke gaya hidup, karena kan gaya hidup itu nanti akan dibandingkan dengan Balik lagi di Suara Pajak. solusi perpajakan Anda. Alright. Keren sekali. Pak, ini saya mau upload foto yang kemarin nih Pak. Di mana? Yang mana? Kita Lamborghini. Lambo. Kita foto situ Pak, kita update sosmed. Lamborghini siapa? Bukan punya saya sih Pak. Bukan. punya saya. Yang penting ada status gitu ya. Yang penting ada status Pak. Tapi takutnya nih, ya kan? Nah. Saya sih dengar isu-isu katanya dari DJP nge-stalking sosmed. Nah, gimana tuh Pak? Bener emangnya? Di stalking, Pak? Iya. Stalking. Oh, ya? Ya sekarang emang lagi zamannya. Oh gitu. Zamannya kepo tuh di DJP. Semua DJP bisa dikepoin kepo juga ya. Iya. Sekepo itu berarti, Pak? Sekepo itu. Jadi kan DJP ini dari zaman dulu ya, dari zaman eranya Pak Dirjen Hadi Purnomo itu punya ambisi untuk mengoleksi semua data. Wes. Memang pengen mengumpulkan data-data yang terkait dengan perpajakan. Kalau sekarang eranya era internet, Ya, era medsos, ya, benar. maka sekarang data-data medsos semua dikumpulkan. Jadi yang suka pamer tuh di medsos, ini Flexing. flexing, Ya. ini hati-hati. Yes. Kalau apa namanya, ada sesuatu yang disembunyikan tapi diumbar di medsos gitu ya. Nah itu harus bahaya. Nah harus warning gitu ya, harus hati-hati karena nanti pasti ketahuan. Iya benar. Pasti ketahuan sama DJP. Itu pakai mesin apa, Pak? Mesin pengumpul data. Oh, ada iya. Oh, ada juga. Ada. Dan ininya kan dianalisis sama kecerdasan buatan. AI itu, AI. AI ya. Tapi bukan Bukan Ani dong, bukan Ani. Yang Ani no gitu Biasanya ada kan. ininya Pak. Jadi tiap apa namanya DJP kan ada cabangnya masing-masing tuh. Cabang Bogor ya kan. Oh, enggak. Terus dia stalking pakai ini kan apa entar mungkin akun buzzer Pak. Akun buzzer. Akun buzzer atau enggak akun bodong gitu. Enggak. Oh enggak. Nggak ada buzzer aja. Buzzer itu dulu saya termasuk zaman dulu, tapi sekarang udah bubar. Oh, Buzzernya. oke. Jadi apa namanya, kalau yang ini yang stalking. kepoin Iya, stalking iya, ini di kantor pusat. Oke. Nah, jadi kalau di KPP itu nggak ada. Oh. Di kantor pusat. Kantor Berarti ada pusat. data center sendiri loh. Ya, Oh, gitu. kalau dulu namanya CTA, Center Text Analysis. Cuma kan sekarang udah modern lah ya, nggak manual. Kalau awal-awal memang ngumpulin dan menganalisisnya manual. Kalau sekarang lebih ke kecerdasan buatan, ya gitu. Saya ada teman di situ sebenarnya di CTA. Dan saya tanyakan, Iya. benar karena dia udah melatihnya. Oh. Udah melatihnya, jadi emang dari tahun lalu udah dicoba. Artinya bahwa itu percobaan untuk melatih mesin itu. Iya. Jadi si mesinnya kan dia scroll kalau kita Iya. sama scroll terus ya. Stalking, Pak. Stalking Benar. gitu ya. Memang benar. Dia memang explore media sosial, kemudian dianalisis sama dia kan. Nah, dilatih itu maksudnya ini bagaimana
gimana dia cara menganalisis data itu kan. Oke. Salah benar kan gitu ya kalau melatih AI itu. Kalau ini kan berarti tahun lalu tuh yang dilatihnya Pak. Nah, misalnya kalau yang buat sekarang nih udah berjalan Pak. Emang kita udah di stalking. Masih berjalan sampai dengan sekarang. Kita udah di stalking berarti ya. Udah. Berarti udah mulai di stalking. Udah. Berarti akunnya IG, TikTok begitu? Semua. Oh, Cuma semua kan sosmed ya. nanti kalau sosmed itu banyak yang ini ya anonim. Itu Nah itu gimana caranya menghubungkan dengan NIK. Nah itu salah satu tugas mereka, tugas para Mesin crawler pelatih ya itu. namanya? Hah? Mesin crawler tuh. Mesin crawler ya, Betul salah ya? satunya. Salah satunya? Ya kan untuk mengumpulkan aja. Oh. Kalau itu setahu saya itu hanya untuk mengumpulkan. Nah itu apa namanya? Setelah terkumpul kan harus dianalisis. Betul. Itulah yang dilatih oleh mereka. Setelah dianalisis, baru dibandingkan dengan SPT. Baru dibandingkan dengan SPT. Wah. Ini kalau datanya ada Lamborghini. ada tidak kesesuaian, baru nyampe ke AR gitu. Jadi AR itu nanti terakhir, ujungnya terakhir. Tetap lewat AR. SPT lagi. SPT. Itu datanya apa aja Pak yang nanti diamatin Pak? Gaya hidup, lebih ke gaya hidup. Lebih ke gaya hidup. Gaya hidup. Kalau e-commerce kan atau ya penjualan online ya, itu yang nanti ada Iya, sesi yang lain lah gitu. Nah, sekarang memang lebih ke gaya hidup karena kan gaya hidup itu nanti akan dibandingkan dengan SPT. SPT itu daftar hartanya. Iya. Daftar hartanya, misalnya di media dia punya ini. Oke. Nah, ini menarik nih Pak. Misal di media sosial ya kan, dia flexing inilah apa segala macem, tapi ternyata pas dicek SPT-nya nggak sesuai. Nah, itu nanti gimana Pak? Nah, nanti dikirim datanya lewat SP2DK. Jadi ujungnya tetap ya. SP2DK, dikonfirmasi. Jadi tidak langsung dari kantor pusat. Jadi hati-hati nih kalau ada WA masuk tiba-tiba mengaku orang pajak gitu. Itu bukan begitu caranya. Tetap melalui SP2DK. Berarti hati-hati kalau kita upload punya mobil ini, punya mobil itu. Alhamdulillah ya. Tapi kan ada juga Pak yang mungkin kayak karena takutnya nanti ya bisa jadi Pak, misalkan ini kayaknya gue nggak usah upload lagi nih. Tapi kalau misalkan kayak influencer yang mungkin otomotif atau apa, tapi dia niatnya cuma ya bukan punya dia, itu nanti gimana Pak? Ya itu nanti pasti diklarifikasi. Klarifikasi dulu ya. Klarifikasi gitu. Kalau memang Nanti kayaknya banyak yang nggak upload. Jadi udah nggak bisa flexing lagi nih. kalau memang hanya apa ya endorse aja ya gitu, maksudnya hanya. Nah ya kalau endorse gimana tuh Pak? Misalkan selebgram dapat Ya nanti endorse. tinggal dijelaskan bahwa itu pinjem misalnya mobilnya atau kendaraannya atau rumahnya punya siapa kan gitu ya. Itu bisa nanti dijelaskan sepanjang memang kenyataannya berbeda. Minta dibeli kayaknya nih, kita belum pesen Pak. Oh, iya. Kode Pak. Kesel bener kayaknya. Aduh. Pesen kopi dulu deh. Peringatan. Hah? Bel peringatan. Oh, berperingatan. Berperingatan apaan? Lu jangan suka flexing lu. Lu gue liat kemarin lu flexing. Lu beli motor apa gitu? Beli motor listrik Pak 3. Flexing nih, hati-hati. Nah, kalau belinya 3 buat dijual kali ya. Ah, itu Ada juga disewakan. Bisa jadi Pak. Ada disewain, Pak. Sewain. Oh, disewain. Tapi kalau berarti nanti disewain ada gimana? ya justru bagus, maksudnya nanti ada penghasilan lain kan. Ada penghasilan lain. Ini harus dilaporkan. Tapi kan gitu. pasti kan lapor SPT tuh Pak, tadi kaitannya sama SPT. Nah, tuh lapor SPT-nya gimana Pak? Lapor SPT ya biasa ya, kalau nanti kedepannya di Kortek ya, di Kortek itu nanti kita akan mungkin diklarifikasi juga punya ini gitu. Ya nanti bisa diklarifikasi. Nah nanti waktu si orang ini flexing gitu ya, katakan di medsos itu kan belum tentu punya dia, gitu kan. Bisa juga itu kan endorsement. Nah, endorsement juga sebetulnya itu kan objek PPh juga Pak ya? Ya, betul ya? Iya, kayak endorse kan biasanya dibayar ya. Iya. Kalau misalnya begitu flexing, kemudian ngaku itu bukan punya saya, itu saya dibayar untuk melakukan itu. Berarti kan ada penghasilan yang harus dilaporkan. Oke. Kan itu ke sana kaitannya. Gitu.
Berarti nanti dilaporin di SPT tahunan seperti biasa. Ya, endorsement. Jadi penghasilan endorse. Nanti kalau kadang-kadang endorse itu dikasih barangnya. Natura ya. Nah kalau nilainya besar hati-hati itu. Lumayan, misalnya endorse mobil dikasih mobil. Wah itu penghasilannya kan lumayan. Tapi ini Pak kan ada payment ID. Nah itu apa tuh Pak payment ID Pak? Kalau payment ID itu aplikasi dari Bank Indonesia sebenarnya. Bank Indonesia mau mencatat semua transaksi digital lah kalau istilahnya. Itu baik itu transfer, baik itu beli gorengan, beli yang pakai QR code itu. Oh itu ya. Kopi. Itu kan lewat Bank Indonesia. Itu semua pokoknya lalu lintas keuangan yang melalui Bank Indonesia. Transfer juga kan lewat Bank Indonesia kan. Lalu lintas uang lewat Bank Indonesia semua tercatat di situ. Semua terakumulasi transaksi kita itu di situ. Nah, kemungkinan besar nanti DJP juga ingin minta data itu. Pasti ya kalau saya. Kalau dari sisi otoritas pajak ini sesuatu yang sangat seksi. Payment ID itu sangat seksi gitu, sehingga pasti nanti akan diminta oleh DJP data itu. Jadi nanti satu NIK bisa punya satu payment ID Pak ya, karena kan hubungannya ke NIK ya. Iya katanya gitu. Betul ya. Semua mengacu ke NIK karena memang NIK itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai identitas tunggal. Iya betul sih Pak, udah paling gampang Pak. Jadi apapun aplikasinya, apapun pelayanan pemerintah harus mengacu ke NIK, termasuk ini kan. Jadi Bank Indonesia kan sebagai bagian dari pemerintah lah ya, kan? Ya apa namanya mengacu ke NIK juga. Jadi semua ke NIK, pajak juga NIK sekarang. Tapi itu katanya yang payment ID itu peluncurannya di 17 Agustus, Pak. Iya, yang 17 Agustus nanti rencana peluncuran payment ID gitu kan. Indonesia 80 tahun Indonesia Merdeka. Setelah itu itu ya. Siap-siap. Kang semuanya. Siap-siap apa nih? Nah, tapi kalau payment ID itu maksudnya emang itu aplikasi beda sendiri gitu Pak buat keuangan. Nah, kan ada juga nih kayak yang lain-lainnya lah Pak. Bapak tahu lah. Kayak ada misalkan QR barcode. Terus kan ada lagi tuh kayak ya yang lain lah, yang dana apa segala macam. Kalau saya ngelihatnya payment ID itu apa ya? Kayak kita punya NIK lain tapi khusus untuk pembayaran. Pembayaran ya. Kalau saya lihatnya begitu ya. Jadi nanti Mas Iqbal punya satu payment ID. Jadi nanti bayar apapun, misalnya bayar anak sekolah, bayar belanja bulanan, gitu kan? Atau misalkan membership di mana, misalkan di mana di SD, gitu kan, misalkan tuh. Nah itu harusnya bisa capture. Nanti kan ketahuan tuh pengeluaran total berapa. Nanti baru disandingkan sama SPT. Lagi dan lagi. Emang bener sih Pak, itu bener seksi Pak. Iya. Saya bukan masalah payment ID-nya. Apanya tuh? Membership-nya kelihatan. Ini gokil banget. Tapi emang ini ya harusnya sih masyarakat tuh bisa lebih aware Pak ya menggunakan media sosial. Terus ya mungkin jangan flexing lah. Tapi kalau dari Pak Agus nih atau mungkin Pak Andri, ini kan kita udah di stalking sama DJP nih Pak, ya kan? Nah, gimana nih sebagai kita masyarakat untuk menghadapi ini nih? Terkait buat kayak yang upload di medsos lah. Ya intinya sih kita harus tertib ya. Lebih tertib dan lebih patuh pajak gitu. Walaupun memang kalau untuk 100% patuh ya agak susah. Bukannya kita nggak boleh kayak flexing atau ini gitu Pak ya. Mungkin dia upload status mungkin karena memang ya boleh-boleh aja. Ya, kalau boleh aja. Masalahnya dilaporkan. Iya itu. Ini Pak Andri. Iya, asal siap aja. Jadi panggil KPP. Jadi gimana Pak Andri mau beli puling? Aduh Pak Andri. Bogor Raya udah yang mau Bogor Raya Pak Andri nih. Oke Pak, prosesnya udah jelas Pak ya tentang di stalking DJP ini nih.
Cuman yang jadi pertanyaan saya Pak sebetulnya seefektif apa Pak payment ID ini bisa dipakai sama DJP? Karena kan sebenarnya kan tujuannya kalau saya lihat dari aturan Pak ya, supaya bansos itu tepat sasaran lah, salah satunya Pak ya. Ya mungkin di antara tujuan payment ID itu sebenarnya dalam rangka ini ya, pencegahan korupsi mungkin ya. Kalau saya malah dugaannya seperti itu. Oke. Jadi nanti mengarahkan masyarakat untuk lebih ke digital. Kalau digital kan kalau ada yang korupsi lebih mudah. Lebih mudah menemukan tindak pidananya. Cuma kan pajak itu sisi lainnya. Sisi lainnya bahwa oh ini orang punya segini, oh ini orang punya segini gitu. Nah, kalau kita diperiksa oleh kantor pajak, kita itu maksudnya orang pribadi ya. Wajib pajak orang pribadi. Itu pemeriksa pajak sering meminta analisis biaya hidup. Nah itu biaya dia ngasih banyak pertanyaan tentang biaya hidup. Jadi biaya hidup dalam 1 tahun. Mulai pendidikan, lingkungan, ya kan, sumbangan, bayar zakat, bayar ini, kemudian rumah tangga, macam-macam lah. Pokoknya uang yang dikeluarkan selama 1 tahun, dia targetnya itu. Nah, sebenarnya itu adalah nanti akan dibandingkan dengan penghasilan dia. Kalau misalnya total pengeluaran dalam 1 tahun itu 5 miliar, tapi yang dilaporkan 2 miliar, nah yang 3 miliar apa? Nah sekarang analisis biaya hidup itu bisa minta ke payment ID. Nah itu kan lebih simpel. Biaya hidup dan gaya hidup Pak ya? Gaya hidup, iya. Cek aja situ. Biaya hidup 20 juta. Kalau dulu, kalau waktu pemeriksaan ngisi biaya hidup itu kan sering ngarang ya. Kecil-kecilin. Jawabannya sering ngarangnya ya kan. Nah kalau payment ID bukan ngarang lagi, itu kenyataannya gitu kan. Jadi realnya. Nah jadi itu memudahkan bagi kantor pajak sebenarnya. Berarti semua udah telanjang sekarang Pak ya? Udah telanjang. Emang tadi yang Pak Agus bilang pajak itu pengen mengetahui data semuanya Pak ya? Semuanya. Ambisinya ya? Ambisinya begitu. Makanya ada istilah ILAP itu. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Gokil. Seru banget sih. Cukup ya? Cukup. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja nih obrolan kita tentang stalking pajak. Dan emang gokil banget ya, karena stalking DJP. Yoi, stalking DJP. Karena di mana ada Agus, di situ ada pajak. Alright, sampai ketemu di video selanjutnya, dan seperti biasa jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Yoi, thank you semuanya. See you next video. Bye. Ada Agus.